Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia dengan NPM 250911113, Prodi Sistem Informasi kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perangkat keras pada komputer pada mata kuliah pengelolaan instalasi komputer. Baiklah, kita langsung saja ke slide yang pertama. Yang kedua, itu ada pengertian perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh seperti keyboard, mouse, CPU, dan monitor yang berfungsi untuk menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output sehingga komputer dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, ada klasifikasi hardware. Perangkat keras komputer ini dibagi menjadi beberapa. Yang A, ada perangkat keras pada casing. Perangkat keras pada casing adalah komponen-komponen utama komputer yang berada di dalam kotak CPU atau casing dan berfungsi sebagai pusat pengolahan serta pengendalian sistem komputer. Yang B, ada media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi baik sementara maupun permanen agar dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Yang C, ada alat input dan alat output. Alat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan alat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari proses komputer. Yang D, ada perangkat tambahan atau peripheral. Perangkat tambahan atau peripheral adalah perangkat keras yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi fungsi utama komputer, tetapi bukan bagian inti di dalam casing. Perangkat ini membantu komputer agar memiliki fungsi yang lebih luas seperti komunikasi dan koneksi jaringan. Oke, slide selanjutnya ini ada gambar perangkat keras pada casing. Ini ada gambar CPU atau Central Processing Unit. Ini merupakan bagian utama komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. Kemudian ada gambar memori atau RAM. Memori adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan saat komputer sedang berjalan. Semakin besar RAM, biasanya kinerja komputer semakin cepat. Dan ini ada gambar motherboard. Motherboard ini adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Slide selanjutnya ada gambar VGA card dan sound card. Kemudian kita masuk ke dalam media penyimpanan data. Media penyimpanan data dibagi menjadi dua, ada internal storage dan external storage. Internal storage itu ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah media penyimpanan sementara yang digunakan saat komputer sedang berjalan. Sedangkan ROM atau Read Only Memory, ROM adalah media penyimpanan permanen yang berisi data penting sistem. Kemudian ada external storage-nya, ini ada hard disk. Hard disk ini adalah media penyimpanan utama untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Ada flash disk. Ini merupakan media penyimpanan portable yang mudah dibawa yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data. Ada CD dan DVD. CD dan DVD adalah media penyimpanan berbentuk cakrap atau disk yang digunakan untuk menyimpan data, musik, atau video. Next slide. Penyimpanan ada RAM, ini penyimpanan sementara saat komputer aktif. Ada ROM, penyimpanan permanen. Hard disk dan flash disk menyimpan data jangka panjang. Kemudian kita masuk ke dalam alat input. Ini ada gambar keyboard untuk menginput teks, ada gambar mouse untuk menggerakkan kursor. Kemudian ada gambar scanner untuk mengubah dokumen fisik ke digital, ada perangkat multimedia.
Sebenarnya alat outputnya itu ada gambar monitor untuk menampilkan visual dan ada gambar printer untuk mencetak dokumen. Ada gambar speaker untuk mengeluarkan suara dan proyektor untuk menampilkan tampilan ke layar yang lebih besar. Kemudian kita masuk ke dalam perangkat tambahan atau peripheral. Ini merupakan perangkat pendukung. Ada modem atau demodulator. Modem adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet. Modem bekerja dengan mengubah sinyal digital menjadi sinyal yang bisa dikirim melalui jaringan dan sebaliknya. Contoh fungsinya itu akses internet, mengirim dan menerima data online. Kemudian ada network card. Network card adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan atau LAN, bisa internet juga. Biasanya itu sudah terpasang di motherboard atau bisa ditambahkan sendiri. Contoh fungsinya itu menghubungkan komputer ke jaringan LAN, berkomunikasi dengan komputer lain. Oke, kesimpulannya, perangkat keras komputer merupakan komponen fisik yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi utama komputer, yaitu menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan output. Setiap bagian, mulai dari CPU hingga perangkat tambahan, memiliki peran penting agar komputer dapat berfungsi secara optimal. Baiklah, demikian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.